Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini ingin membuat video tentang cara menginstal operasi sistem Kali Linux dalam VirtualBox. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Thorik Zulf Nurcahyo, kedua ada Rafli Ramadhani, ketiga ada Fauza Firizki, dan yang keempat Novandi Ramadan. Di sini kami membahas 3 poin. Yang pertama, mendownload software VirtualBox. Yang kedua, mendownload file Kali Linux. Dan yang ketiga, instalasi Kali Linux ke dalam VirtualBox. Yang pertama, cara menginstal VirtualBox melewati Orshell VirtualBox. Pertama, buka link https://www.virtualbox.org. Lalu klik download pada VirtualBox 6.1. Setelah itu akan terbuka seperti yang pada di layar, the most advanced penetration testing distribusi. Lalu klik download. Setelah itu ada pilihan bare metal atau virtual mekanis. Pilih bare metal. Setelah memilih bare metal, akan keluar Kali Linux 2021.3 changelog. Bentar lo. Kau udah Kali Linux aja sih, Cak? Iya. Jadi dikira nge-lag nama internetnya lo. Iya, kirain Rafli nge-lag. Berarti kagak ganti. Kayaknya iya deh, nge-lag. Tadi VirtualBox udah di ini belum? Udah Kali Linux 2021. Udah kan ya? Bener nggak sih? Ya udah ulang lagi aja dari ini, Cak, dari VirtualBox, nanti di-cut. Videonya biar di-cut aja. Oke. Kalau di-cut itu. Dari awal aja sih, udahlah. Ya. Kok tiba-tiba kok nge-freeze terlalu. On cam-nya terlalu. On cam-nya gelap ya. Dari awal lagi aja kali ya. On cam-nya gelap loh, tapi suaranya jelas. Torik sabar, Torik. Mukanya jangan gitu dong, jadi salpok. Nah, on cam-nya udah lancar lagi. Tadi on cam-nya freeze. Yuk. Mulai ya. Mulai. Ya, mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Firizki, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video tentang cara menginstal operasi sistem Kali Linux dalam VirtualBox. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Thorik Zulf Nurcahyo, kedua Rafli Ramadhani, dan ketiga Fauza Firizki, lalu ada Novandi Ramadan. Poin yang akan dibahas di sini yaitu pertama, mendownload software VirtualBox. Kedua, mendownload file Kali Linux. Dan yang ketiga, instalasi Kali Linux ke dalam VirtualBox. Pertama, membuka https://www.virtualbox.org. Lalu akan muncul VirtualBox, welcome to VirtualBox.org. Lalu klik download VirtualBox 6.1. Setelah itu akan muncul pada tampilan VirtualBox 6.128 platform package. Lalu pilih Windows Host. Setelah memilih Windows Host, akan keluar pilihan download pada
layar the most advanced penetrance testing distribution. Setelah memilih akan ada pilihan bare metal dan virtual mekanis. Lalu pilih bare metal yang ada pada layar. Setelah itu ada pilihan di tampilan Kali Linux 2021.3 change along. Ada pilihan 64 bit, 32 bit, dan Apple MY. Lalu pilih sesuai dengan laptop yang digunakan. Di sini kita memilih 64 bit. Setelah memilih, lalu akan muncul download. Setelah itu, file dibuka akan muncul seperti tampilan yang ada di layar. Setelah itu memilih new dan memberi name and operation system. Di sini kami menggunakan name Kali Linux dengan folder VirtualBox VME dengan tipe Linux version 64 bit. Lalu setelah itu versionnya diganti menjadi Debian 64 bit, lalu next. Setelah next, di sini memilih memory size. Nah, untuk memilih memory size dipergunakan jangan melewati strip yang berwarna merah agar aman untuk laptop. Lalu setelah memilih next, setelah next pemilihan hard disk, pilih create a virtual hard disk now. Lalu create. Setelah create akan muncul hard disk file tipe. Di sini memilih tipe VB1 VirtualBox disk image. Lalu next. Setelah next, memilih file atau size file untuk disknya. Di sini kami memilih 20 GB. Lalu create. Nah, untuk selanjutnya setelah meng-create tadi sudah meng-create size size untuk nanti OS-nya. Pertama kita langsung saja ke pengaturan atau setting, terus masuk ke dalam bagian sistem dan prosesor. Nah, di sini ada pilihan untuk prosesornya, yang paling minimal itu 1 CPU dan maksimal kira-kira ada 8 CPU, dan kita memilih saja untuk 4 CPU agar nanti OS-nya berjalan dengan lancar. Kemudian masuk ke dalam menu storage. Nah, di dalam menu storage ini kita pilih saja, di situ ada namanya controller IDE, kan itu masih empty. Nah, kita itu harus mengisi dulu. Cara mengisinya itu di situ ada piringan warna biru yang di sebelah kanan, yang di sebelah IDE secondary device, itu dipencet aja. Nah, nanti ada pilihan untuk memilih file yang nanti akan dimasukkan yang tadi sebelumnya sudah di-download, yang di Google itu. Terus langsung saja pilih choose this file. Nah, sekarang kita pilih aja yang tadi sudah di-download, yaitu Kali Linux 2021.1 installer, dan open. Nah, nanti ini akan close seperti ini. Langsung saja kita start. Nah, ini dia tampilan pertama untuk booting Kali Linux. Langsung saja kita enter di bagian sini untuk graphical install. Untuk memilih bahasa atau language, itu kita langsung pilih saja English, karena untuk pilihan Indonesia di sini tidak ada ya.
Selanjutnya pilih English dan continue. Untuk lokasi memilih United States dan continue, dan configure the keyboardnya kita memilih American English dan langsung saja kita continue. Nah, ini waktu kayak meloading buat booting si OS ini selesai gitu. Ini cukup memakan waktu yang lama ya. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, misalnya sudah selesai untuk tadi bootingnya, terus kita kasih nama untuk hostname-nya. Ini kita beri nama Kali saja, terus continue. Dan untuk domain name ini tidak perlu diisi, kita langsung saja skip. Dan ini untuk nama user nanti di OS-nya ya. Kita beri nama itu tugas OS. Dan continue. Dan ini nama akun. Jadi nanti saat mau masuk ke dalam OS Kali Linux ini, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Dan username yang pertama itu harus diisi seperti yang kita input sekarang ini gitu. Kan ini ada kita inputnya tugas OS. Nanti pas kita mau masuk ke OS-nya, kita juga harus input ini. Langsung saja kita continue. Sekarang bikin passwordnya. Untuk sekarang ini passwordnya kita bikin untuk 1 karakter aja, biar memudahkan. Jika sudah password, langsung continue aja. Dan ini untuk penyesuaian waktu ya. Kita memilih Eastern aja. Langsung aja kita continue. Dan ini untuk partisi disknya, kita pilih yang paling atas, yaitu guided use entire disk. Kita sudah dipilih, langsung aja continue. Dan ini kita pilih pilihan yang tersedia. Kemudian kalau untuk partisi disk ini, kita pilih yang recommended dari si VirtualBox-nya aja, yaitu all files in one partition, recommend for new users. Kita continue. Dan ini untuk memfinish ya. Kita pilih finish partition and write change to disk. Continue. Ini juga langsung continue aja untuk partisinya. Dengan memilih yes. Dan kita menunggu lagi untuk loadingnya ya. Ini juga lumayan lama tadi loadingnya. Dan ini langsung saja kita continue. Karena ini yang disilang ini otomatis. Dan akan menunggu lagi. Oke, di sini ada untuk install the group bootloader. Jadi ini fungsinya untuk kayak biar kalian sih jadi sebagai primary OS ya. Jadi pada saat itu virtual machine-nya dinyalakan, itu nanti otomatis masuk ke Kali Linux itu. Pilih yes saja, lalu continue. Nanti di sini ada pilihan ini lagi, pilih aja yang bawah ya. Next aja. Pilihan yang ada. Oke, ini proses installingnya memakan waktu yang cukup lama ya. Tunggu saja. Nanti setelah selesai bisa klik continue aja. Oke, ini prosesnya sudah selesai, proses installingnya ya. Jadi saatnya kita untuk masuk ke Kali Linux ya. Oke, di sini disediakan ada 2 opsi ya. Di sini ada Kali Linux dan Advanced Option for Kali Linux. Pilih aja yang paling atas, Kali Linux. Oke, di sini ada pilihan untuk login ya. Next aja. Ini. Nah, sebelumnya kan buat username dan passwordnya. Nah, itu kita masukkan kembali di sini username dan passwordnya yang sudah dibuat pada saat install Kali Linux itu untuk masuk ke Kali Linux-nya.
login saja. Oke, ini sudah masuk ke Kali Linux-nya ya. Jadi bagaimana untuk full screen-nya akan dijelaskan oleh Torik Zuhud Nur Cahyo. Baik, untuk kita menginstal Kali Linux di VirtualBox agar bisa layar full dan bisa ada fitur drag and drop, yaitu transfer file dengan cara drag and drop antara host, yaitu Windows 11-nya, dan juga host GUIS-nya, yaitu Kali Linux bisa menginstal additional CD, yaitu dengan cara pertama kita pilih menu device, lalu pilih insert GUIS additional CD image. Langkah selanjutnya yaitu setelah muncul di desktop akan ada VirtualBox versi 6.1 yaitu CD-nya. Kita buka dengan cara klik 2 kali, lalu akan muncul tampilan File Manager. Setelah muncul tampilan File Manager, kita klik kanan lalu Open Terminal Here. Setelah itu akan muncul tampilan terminal. Karena sebelumnya kita belum update repository Kali Linux ini, maka sekalian kita update saja, yaitu dengan perintah sudo apt update. Lalu akan ada perintah memasukkan password yang telah dibuat tadi, masukkan saja, lalu klik enter. Lalu untuk menginstal additional image ini, yaitu dengan cara yang pertama, kita beri akses dulu file VirtualBox Linux additional.runs dengan cara menggunakan chmod 755, nama filenya VirtualBox vbox Linux additional.run. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara memasukkan perintah sudo // vbox Linux additional.run, lalu tekan enter. Setelah itu maka akan ada tampilan atau keterangan. Di situ ada pilihan do you wish to continue, yes or no. Ketikkan yes, lalu enter. Setelah enter, virtual machine ini atau Kali Linux ini akan meminta restart agar fitur yang kita install tadi bisa digunakan. Itu dengan cara merestart Kali Linux-nya. Nah, di sini kita pilih restart. Setelah restart tadi, maka akan muncul lagi tampilan lock screen. Kita masukkan username yang telah dibuat dan password yang telah dibuat. Lalu login. Nah, tampilan Kali Linux di VirtualBox ini menjadi wide, menjadi luas, menyesuaikan ukuran jendela pada aplikasi VirtualBox-nya. Dan juga telah terinstall fitur-fitur dari VirtualBox berikan, yaitu seperti tadi, fitur transfer file dari host ke GUIS dengan cara drag and drop saja. Dan untuk selanjutnya, kita untuk membuktikan bahwa OS ini sudah berjalan dengan lancar, langsung kita buka saja. Ini kan tadi namanya tugas OS. Dan untuk passwordnya satu angka saja, satu karakter. Nah, ini sudah terlihat bahwa OS ini sudah berjalan dengan lancar. Terus, kalau misalkan kita coba buat buka browser seperti Firefox gitu. Nah, di sini sudah bisa langsung kebuka. Kita di sini bisa buka YouTube gitu. Nah, YouTube bisa kebuka. Terus Twitter ataupun Facebook. Nah, kita bisa melihat bahwa semuanya berjalan lancar ya untuk OS Kali Linux yang kita install ini. Oke, saya kembalikan ke moderator. Maaf Fauzia, mic-nya nggak nyala. Mic-nya belum nyala, Sa?
Sorry. Dan ketawa, itu penutupan. Oke. Baik, video tentang cara menginstal operasi sistem Kali Linux dalam VirtualBox kelompok 4 sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.